Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel BF. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan sharing ya tentang mutasi SL-INO dan juga mutasi NSL-INO. Nah, apa saja perbedaannya? Baik kawan-kawan, langsung saja kita mulai. Jadi untuk pembahasan kali ini kita tidak akan membahas perbedaan dari kedua burung non clap dan juga clap ini ya, tetapi kita akan membahas mengenai albinisme pada mutasi INO. Jadi pada video kali ini untuk perbedaan antara keduanya akan kita bahas di sini. Jadi kalau kita lihat pada burung ini ya, ini adalah dua burung dengan mutasi berbeda, yaitu clap dan juga non clap, dan memiliki persamaan albinisme. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita. Jadi albinisme yang pertama terjadi pada mutasi non clap kawan-kawan ya. Jadi untuk mutasi non clap jenis mutasi albinisme disebut dengan SL-INO atau Seckling-INO. Kemudian untuk albinisme pada burung clap itu disebut dengan NSL-INO. Nah, ini adalah mutasi albinisme pada lovebird clap. Jadi kita bahas dulu untuk secara umum ya. Jadi albinisme sendiri terjadi ketika kandungan pigmen emelanin itu benar-benar dikatakan hilang secara total ya. Jadi albinisme terbagi dalam dua golongan, yaitu Seckling-INO atau SL-INO dan juga non-Seckling-INO ataupun NSL-INO. Jadi dampak dari mutasi ini adalah menjadikan tampilan fisik burung nampak seperti bule ya, atau pucat. Tidak hanya pada tampilan bulunya saja ya, namun pada mata, kemudian kaki, kuku juga terkena dampak dari mutasi albinisme tersebut. Jadi ketika mutasi INO ini terjadi pada burung seri hijau, maka terciptalah lutino. Kemudian ketika INO ini terjadi pada burung seri biru, maka terciptalah albino. Kemudian ketika mutasi INO ini terjadi pada seri parblue, maka terciptalah cremino. Kemudian banyak juga ya variasi dari mutasi INO sendiri di mutasi lain. Baik, kita mulai ke pembahasan berikutnya, yaitu NSL-INO ya. Jadi NSL-INO ini pertama kali terjadi pada spesies Nyasa, lalu ditransmutasikan ke Personata ya. Lalu dari Personata ke Fisheri, kemudian ke Blackjack. Jadilah NSL-INO ini mutasi terdapat pada lovebird golongan airing atau kacamata ya, atau biasa kita sebut dengan lovebird clap. Kenapa mutasinya disebut non-Seckling-INO atau NSL-INO? Penyebabnya adalah karena sifat dari pewarisan mutasi ini adalah resesif ya, tidak terkait kelamin. Jadi jantan maupun betina memiliki kesempatan atau mekanisme mewariskan genetik yang sama ya kepada keturunannya. Kita ambil contoh, jika jantan lutino mata merah kita silangkan dengan josan tanpa split, apapun jenis kelamin anakannya, maka akan menjadi split NSL-INO ya. Ataupun jika kita balik ya, jika jantannya hijau kemudian betinanya lutino mata merah, maka apapun jenis kelamin anakannya bersplit NSL-INO. Jadi walaupun ditukar hasilnya akan sama saja ya. Jadi jantan dan betina tidak masalah, yang penting salah satu diantaranya adalah NSL-INO ataupun mata merah, maka anakannya akan menghasilkan split mata merah. Kemudian selanjutnya adalah SL-INO atau Seckling-INO. Mekanisme mutasinya hampir sama ya dengan NSL-INO tadi, namun bedanya SL-INO ini terjadi pada spesies Rosicolis atau non-clap ya. Mengapa disebut Seckling-INO? Jadi penyebabnya adalah karena sifat dari pewarisan mutasi ini terkait kelamin ya. Maksudnya jantan dan betina memiliki kans dan mekanisme berbeda dalam mewariskan genetik pada keturunannya. Contohnya jika kita mempunyai jantan lutino NK, kita silangkan dengan hijau NK,
tanpa split, maka anaknya yang jantan pasti keluar hijau split lutino NK, dan anakan betina akan menjadi lutino NK. Jadi langsung tembus lutino NK betina ya. Tapi jika jantan hijau NK non split, kita silakan dengan lutino NK betina, maka anakannya adalah jantan hijau split lutino NK, kemudian yang betina adalah green non split. Itulah kenapa untuk yang klep disebut non cycling ino, kemudian yang non klep disebut cycling ino, karena kedua burung ini mempunyai sifat pewarisan berbeda pada genetiknya. Jadi untuk mempermudah pemahaman seperti ini kawan-kawan ya, untuk lovebird klep disebut non cycling ino, kemudian untuk lovebird non klep disebut cycling ino. Sudah, itu saja ya yang perlu kita pahami. Baik kawan-kawan, mungkin itu saja untuk pembahasan kita hari ini mengenai SL Ino dan juga NSL Ino ya. Semoga bisa dimengerti, dan kita akan bahas lagi untuk materi-materi yang lain di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.